Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Kembali lagi bersama Gus AA. Pada kesempatan ini akan mempersembahkan sebuah lagu buat Anies Baswedan yang sangat suka sekali, yang sangat senang sekali dengan warna-warni, dengan warna pelangi. Entah kenapa Mas Bro, apakah dia ini kurang bahagia waktu masa kecil? Atau mungkin terlalu bahagia waktu masa kecil, sehingga suka sekali dengan warna pelangi. Mari kita berikan sebuah lagu buat Anies Baswedan dengan judul Pelangi. Pelangi, pelangi di kota Jakarta, merah, kuning, hijau di atap rumah warga, di kolong jembatan juga ada, dibuat warna-warni. Pelangi, pelangi karya Anies Baswedan. Pelangi, pelangi di kota Jakarta, merah, kuning, hijau di atap rumah warga, di kolong jembatan juga ada, dibuat warna-warni. Pelangi, pelangi ciptaan Anies Baswedan. Ayo Mas Bro, sama-sama Bro. Pelangi, pelangi di kota Jakarta, merah, kuning, hijau di atap rumah warga, di kolong jembatan juga ada, dibuat warna-warni. Pelangi, pelangi karya Anies Baswedan. Entah apa dengan Anies Baswedan, suka sekali dengan warna pelangi. Apa waktu kecilnya dia kurang bahagia, atau waktu kecil yang terlalu bahagia? Suka banget warna pelangi, seneng banget warna pelangi, suka banget warna pelangi. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Seneng banget warna pelangi, suka banget warna pelangi, seneng banget warna pelangi. Akhirnya jadi bahan olok-olokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Pada kesempatan ini izinkan saya membalas sebuah WA dari fans, yang mana cukup banyak juga fans, bahkan rakyat Indonesia mungkin
merasa resah, gundah gulana, galau ketika Prabowo membuat pasukan khusus pengawal dia. Bukan apa-apa, bro. Pasukan pengawal itu hanya ada di presiden, nggak ada di menteri. Jadi kalau ada menteri bikin pengawal khusus, pasukan khusus, sama saja dengan menteri rasa presiden. Dan jelas ini merupakan suatu hal yang aneh, suatu hal yang ganjil. Karena tidak bisa seorang menteri membuat kebijakannya sendiri untuk dirinya sendiri. Keputusan menteri itu ya dikeluarkan hanya untuk kebijakan-kebijakan, program-program buat masyarakat dan buat bawahannya. Kalau misalkan Prabowo membentuk pasukan khusus, harus ada landasan hukumnya apa. Undang-undangnya mana? Harus dibuat dulu undang-undangnya di DPR. Harus ada kepresnya kalau perlu. Baru seorang menteri bisa membuat pasukan khusus untuk dirinya sendiri, pengawal menteri pertahanan. Kegelindahan, kegalauan, keresahan rakyat wajar, bro. Karena menteri pertahanan ini menteri strategis. Paling mudah seseorang berbuat makar kepada presiden. Dengan dibentuknya pasukan khusus, jelas. Dan wajar rakyat dan semua pihak mencurigai. Ada udang di balik ketek. Yang anehnya, bro, di Indonesia ini aneh. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang aneh dilakukan oleh Jokowi, maka orang rame-rame menyerbu Jokowi. Tapi kalau ada kebijakan yang dibuat oleh Prabowo, mereka pura-pura budeg, pura-pura tuli. Jelas ini, bro. Bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan UUD 1945, bahkan dengan Pancasila, bahkan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Apalagi dengan kasus hilangnya kapal selam Nanggala, di mana katanya AS siap membantu mencari tenggelamnya kapal selam tersebut. Kalau AS sudah masuk ke Indonesia tentaranya, maka jangan-jangan ada sesuatu yang sangat serius berkaitan dengan pemerintahan ini, berkaitan dengan militer ini. Apakah mungkin akan ada gerakan penggulingan makar yang dilakukan oleh Prabowo dan kawan-kawan? Politik ini adalah teori kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan, kesempitan pasti banyak kesempatan. Tidak ada hal yang mustahil, mas bro. Semuanya bisa terjadi, semuanya bisa terwujud. Apa yang dikhawatirkan bisa terwujud, apa yang digalaukan oleh rakyat ini bisa terjadi. Ya sekarang cuma satu. Presiden harus bertindak, DPR harus bertindak. Tidak lain dan tidak bukan. Kita harus melarang, mencegah semua aksi makar, aksi kudeta yang terjadi di negeri ini. Jangan pernah kembali terulang. Jika ada calon menteri berbahaya dan terkesan terindikasi akan melakukan makar, jadikan contoh Soekarno, di mana Soeharto ini sudah diketahui Soekarno akan makar, tapi dibiarkan. Dan apa yang terjadi? Soeharto menikam Soekarno dari belakang. Soeharto dan Soekarno itu dekat, bro, sahabat dekat, seperti Jokowi dan Prabowo. Tapi di dalam politik, sahabat bisa jadi musuh, musuh bisa jadi sahabat. Ini yang harus dicamkan baik-baik oleh Jokowi. Dan ini yang dibiarkan oleh Soekarno, sehingga Soekarno terguling dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, dituduh sebagai PKI. Bayangkan, bro, yang menciptakan Pancasila dituduh oleh sebagai PKI, di penjara tanpa diurus sampai mati. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga apa yang terjadi pada Soekarno jangan terjadi pada Jokowi. Saya yakin Jokowi sangat cerdas, Jokowi sangat berani dan tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.